Selamat sore anak-anakku sekalian, anak-anak sekolah minggu, baik yang berada di Malang, Surabaya, Medan, Jakarta, dan mungkin berada di daerah-daerah lainnya yang saat ini sedang beribadah bersama dengan kita semua. Kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini dengan menaikkan satu pujian bagi Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Mari kita semua bangkit berdiri, kita nyanyikan ini dengan sungguhan hati kita. Anak-anakku sekalian, kita nyanyikan ini dengan sungguh-sungguh. Kita siapkan hati kita, tangan taruh di atas dada, kemudian tutup mata. Satu kali lagi kita nyanyikan, nanti Om Agus akan berdoa untuk memulai ibadah kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, kemurahan-Mu sungguh kami rasakan di dalam kehidupan kami bersama dengan anak-anak sekolah minggu yang saat ini dapat beribadah melayani Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih sepanjang tahun 2022 Tuhan sudah menyertai kehidupan anak kami, dan saat ini anak-anak kami sudah melangkah di tahun 2023. Kemurahan-Mu tetap Tuhan berlangsung, tetap terjadi bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, dibuktikan dengan hari ini kami bisa beribadah melayani Tuhan. Ini adalah kemurahan yang Tuhan berikan kepada kami, kesempatan untuk kami dapat memuji, memuliakan nama-Mu, dapat mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, kami serahkan ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, sampai dengan pada akhirnya. Kiranya Engkau hadir sebagai imam besar yang mengurapi kami. Tuhan, terima kasih. Kami tahu ada kuasa yang mengganggu senantiasa jalannya ibadah ini. Saat ini Tuhan, kami akan menyerukan nama-Mu, nama yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala kuasa-kuasa yang mengganggu. Hai engkau, iblis, engkau yang akan mengganggu jalannya ibadah kami. Saat ini kami ikat, kami perintahkan dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Mohon kemurahan dan belas kasih-Mu Tuhan. Dan kami sambut
ibadah kami pada hari ini hanya kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Anak-anakku sekalian, kami ucapkan sekali lagi selamat sore, selamat beribadah sekolah minggu, dan kita bersyukur kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat beribadah melayani Tuhan. Kita manfaatkan waktu-waktu ini dengan sungguh-sungguh untuk memuji memuliakan nama Tuhan, dan nanti kita akan mendengarkan firman Tuhan. Anak-anakku sekalian, tetap bangkit berdiri. Yuk kita nyanyikan satu pujian, Mata Tuhan Melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Kita cepat dengan melihat. Anak-anakku sekalian, mata Tuhan selalu melihat akan kegiatan kita. Baik itu siang, baik itu malam, di setiap saat Tuhan selalu memandang kita. Ya, kalau di dalam pengembalaan Tuhan selalu memandang kita dengan belas kasihan. Tapi di saat-saat kita berbuat jahat, Tuhan memandang kita untuk menegur, untuk mengarahkan kita kembali berbuat baik. Anak-anakku sekalian, kita lanjutkan pujian kita pada saat ini dengan baca kitab suci, doa tiap hari. Tetap berdiri anak-anak ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat, kalau mau berkat, kalau mau berkat. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Puji Tuhan, anak-anakku sekalian ya. Ada satu resep dari Tuhan. Kalau kita ingin bertumbuh, kalau kita ingin diberkati oleh Tuhan, kita baca kitab suci dan berdoa setiap hari. Ya, nah itu sebabnya anak-anak sekalian jangan lelah untuk kita memelihara mata kita, ya, untuk supaya mata kita itu senantiasa dapat kita manfaatkan untuk membaca kitab suci yang mendatangkan berkat dan pertumbuhan rohani kita. Anak-anakku sekalian, Om Agus akan membacakan pengumuman yang tentunya pengumuman ini setiap kali ibadah itu akan senantiasa mengingatkan kita semua. Ibadah sekolah minggu secara onsite di gereja sudah dimulai, ya. Yang di Malang dimulai jam 10, Surabaya dimulai jam 9.15, yang di Medan dimulai jam 10.15, kemudian Jakarta dimulai jam 4 sore atau jam 16. Untuk mengikuti ibadah secara onsite itu harap mendaftar lebih dulu kepada guru-guru sekolah minggu. Di setiap ibadah, anak-anak berpakaian rapi. Jangan lupa
menyiapkan Alkitab dan alat tulis untuk yang kelas besar terutama. Juga untuk anak-anak yang sudah bisa mengikuti dan mencatat firman Tuhan. Ringkasan firman Tuhan, link YouTube, tugas, atau kegiatan sekolah minggu bisa dilihat di Google Classroom dengan kode QZYIYNP. Saya ulang, Q atau Hi, Z, Y, I, Y, N, P. Itu ya. Anak-anak yang ikut orang tua beribadah di gereja pada hari Minggu tidak boleh mengganggu, ya, dengan tidak ramai, tidak jalan-jalan, tidak lari-lari, diam dan tenang. Sangat baik kalau di dekat orang tuanya. Agar apa? Agar orang tua, kakak, dan semua itu bisa mengikuti dengan baik firman Tuhan. Mengikuti dengan baik dan mendengarkan dengan sungguh-sungguh firman Tuhan. Ya, puji Tuhan. Itu adalah pengumuman yang Om Agus sampaikan. Dan sekarang anak-anakku sekalian, tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Semua bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita. Kita siapkan telinga kita untuk mendengarkan suara Yesus. Kita naikkan satu pujian, ku buka hati untuk firman-Mu. Roh Kudus yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Tundukkan kepala, Om Agus akan berdoa. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau hadir di dalam pujian kami. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu, dan biarlah senantiasa Tuhan berkenan untuk menerima bagaikan persembahan yang harum di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, kami akan lanjutkan ibadah kami dengan mendengarkan sabda-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Tuhan Yesus, terima kasih, berikan telinga yang baik dan juga berikan kepada kami indera-indera yang baik yang Engkau urapi agar kami dapat menerima firman-Mu dan melakukannya. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus kiranya mengurapi guru kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Tidak ada kemampuan apapun, tapi biarlah senantiasa Roh Kudus-Mu yang menuntun, yang senantiasa memberikan hikmat-Mu, hikmat yang dari surga, agar apa yang disampaikan adalah sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami semua anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Urapi kami semua dengan urapan Roh-Mu yang suci. Segala kuasa yang mengganggu, saat ini kami ikat, kami perintahkan, dalam nama Yesus, pergi keluar. Darah Yesus yang berkuasa, dan kami semua berkemenangan karena kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus
Kristus. Haleluya. Amin. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini kita akan membaca, mendengarkan, dan melihat firman Tuhan. Ya, Om Agus memberikan judul pada firman ini adalah jagalah mata. Jaga mata. Ini dapat kita baca di dalam Injil Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai dengan 41. Anak-anakku sekalian, Om Agus akan bacakan ayat demi ayat ini dan kalian bisa melihat gambar-gambar yang ada di layar kalian, ya. Yohanes 9 ayat 1 sampai 41. Perikopnya adalah orang yang buta sejak lahirnya. Anak-anakku sekalian, minta tolong gambarnya yang mulai pertama. Ya, jaga mata. Ayat yang pertama akan Om Agus bacakan sampai dengan selesai dan kemudian kalian bisa lihat itu gambar di layar yang ada di depan kalian. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Ayat 5, "Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Jadi kalau kalian lihat di ayat 7 itu di gambarnya, dia pergi membasuh dirinya dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Ya. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Itu yang di sebelah kanan itu setelah dibasuh, matanya itu baik. Om Agus lanjutkan. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan ia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi, dan setelah aku membasuh diriku,
aku dapat melihat. Lalu mereka berkata kepadanya, di manakah dia? Jawabnya, aku tidak tahu. Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Ini orang yang buta tadi dibawa kepada orang Farisi. Lihat gambar, itu orang yang buta tadi dihadapkan kepada orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, bagaimana matanya menjadi melek? Jawabnya, ia mengoleskan aduan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku dan sekarang aku dapat melihat. Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Sebagian pula berkata, bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mukjizat yang demikian? Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, dan engkau, apakah katamu tentang dia? Karena ia telah memelekkan matamu? Jawabnya, ia adalah seorang nabi. Ayat yang ke-18. Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi, sampai mereka memanggil orang tuanya. Jadi tidak percaya itu orang Farisi. Mata orang Farisi tidak percaya akan keajaiban mukjizat Tuhan. Dipanggillah orang tuanya pada ayat yang ke-18 itu. Dan bertanya kepada mereka, inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu, bagaimanakah ia sekarang dapat melihat? Jawab orang tua itu, yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat, kami tidak tahu. Dan siapa yang memelekkan matanya, kami juga tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri. Ia sudah dewasa, ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri. Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Itulah sebabnya maka orang tuanya berkata, ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri. Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu berdosa. Jawabnya, apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Jadi orang-orang Farisi itu menuduh Yesus sebagai orang berdosa. Om Agus lanjutkan. Kata mereka kepadanya, apakah yang diperbuatnya padamu? Bagaimana ia memelekkan matamu? Jawabnya, telah kukatakan kepadamu dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga? Sambil mengejek mereka berkata kepadanya. Ini orang Farisi ya, yang dia mengejek, mengolok. Engkau murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia itu kami tidak tahu. Dari mana ia datang? Jawab orang itu kepada mereka, aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah
memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Jawab mereka, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa dan engkau hendak mengajar kami. Lalu mereka mengusir dia keluar. Ayat 35, kalian lihat di gambar, Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau kepada Anak Manusia? Jawabnya, siapakah dia Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya, kata Yesus kepadanya. Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Dialah itu. Katanya, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu. Anak-anakku sekalian, coba minta tolong slide yang Yohanes yang ayat yang ke-30, ayat yang ke-38. Yohanes pasal yang ke-9 ayat 38 tadi, katanya, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya. Dalam bahasa Inggrisnya, he said, Lord, I believe, and he worshipped him. Ya, dia itu percaya bahwa dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Anak-anakku sekalian, kisah ini dicatat di dalam 4 Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dan perbuatan ajaib Tuhan ini dibuat oleh Yesus yang terakhir sebelum menuju ke Yerusalem. Ya, ini mukjizat yang Yesus perbuat terakhir sebelum menuju ke Yerusalem. Kisah ini juga akan menjadikan firman nubuatan bagi kita yang akan menuju ke Yerusalem baru. Ya. Seperti halnya orang buta ini, ya. Orang buta ini memang buta sejak lahir, ya. Dia buta bukan karena orang tuanya berbuat dosa. Bukan karena dia berbuat dosa yang mengakibatkan kebutaan atau tunanetra. Dia mendapatkan mukjizat.
mukjizat dari Tuhan Yesus Kristus. Untuk kita yang sekarang ini sedang menuju juga kepada Yerusalem baru, ya, kita juga akan menerima mukjizat Tuhan. Kita lihat sekarang, ya, firman nubuatan apa yang Tuhan akan perlihatkan kepada kita, anak-anakku sekalian, untuk kita dengarkan dan menjadikan iman bagi kita. Anak-anakku, buta itu bisa juga menimpa kita di dalam hal yang rohani. Ya, rohani kita, mata rohani kita tidak dapat melihat dengan benar. Penyebab kebutaan rohani itu dapat terjadi pertama itu karena kehidupan kita dibutakan oleh ilah zaman ini. Ilah itu adalah sesuatu yang dibangga-banggakan, sesuatu yang diagung-agungkan, sesuatu yang membuat kasih kita itu terhalang untuk lebih mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Itu ilah. Nah, apa ilah akhir zaman yang membuat buta rohani kita? Misalnya, anak-anakku sekalian ya, Om Agus sebagai guru sekolah minggu diberi oleh Tuhan suatu pekerjaan jabatan, dan itu menghalangi untuk kita menghormati, mengasihi Tuhan Yesus dengan taat, dengan setia. Nah, itu sudah menjadi ilah. Ya. Kemudian juga kalau anak-anak mungkin ada mainan PlayStation atau mainan apapun yang dapat mengganggu kita untuk bergairah datang ke gereja, ke tempat penggembalaan. Nah, itu juga sudah menjadi ilah. Ya. Dan kemudian anak-anakku sekalian, yang menjadi ilah, yang menjadi dosa akhir zaman itu sekarang ini juga adalah yang namanya egois, mementingkan kepentingan diri sendiri. Nah, itu juga menjadi penghalang bagi kita mengasihi Tuhan lebih dari semua. Itu yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, anak-anakku sekalian, coba kita perhatikan di slide lagi itu. Matius 23 ayat 3 itu adalah mendengar tetapi tidak melakukan firman Tuhan yang benar. Mendengar bisa datang ke gereja, duduk di gereja, mendengar firman Tuhan, ya, tetapi tidak melakukannya. Itu juga mengakibatkan buta secara rohani. Pandangan-pandangan kita terhalang untuk kita mengasihi Yesus lebih dari semua. Nah, dua itu yang membuat mata rohani kita itu menjadi buta. Anak-anakku sekalian, adakah cara untuk kita menerima mukjizat dari buta mata rohani kita? Ya, coba kita lihat gambar di depan kita ini, ya. Cara untuk mendapatkan mukjizat dari Tuhan agar mata kita
yang buta itu menjadi bisa melihat. Di gambar itu Om Agus gambarkan, itu adalah gambar dari tabernakel. Tabernakel itu artinya adalah tempat kediaman. Ya, tabernakel itu artinya tempat kediaman. Kita lewat firman Tuhan tahu bahwa Yesus ingin bertabernakel di antara kita. Yesus ingin diam bersama-sama dengan kita. Ya, Immanuel, Allah beserta kita. Nah, anak-anakku sekalian, Yesus itu adalah pribadi Allah yang sempurna. Yesus merindukan kita untuk kita juga sempurna. Ya, Yesus ingin berdiam di dalam hidup kita. Kita sebenarnya juga adalah tempat kediaman Allah, atau sama dengan kita adalah tabernakel, di mana Allah ingin diam di dalam hidup kita secara permanen. Ya. Nah, itu tentunya harus melewati suatu proses. Ya. Proses dari buta menjadi melihat, melewati satu proses supaya mata kita kembali kepada fungsinya yang baik. Sekarang kita lanjutkan proses untuk menjadi mata kita itu mata yang baik dan benar. Ya, prosesnya di gambar itu kita lihat. Rohani kita itu Tuhan Yesus arahkan lewat firman Tuhan untuk memandang kepada tujuan akhir kita. Apa itu tujuan kita? Yaitu kita dipersiapkan untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali, agar kita layak. Itu ya. Itu lewat firman Yesus menegur, mendidik, mengarahkan kita agar mata kita kembali berpusat kepada tujuan hidup kita, yaitu Yerusalem baru. Ya, kembali ke gambar anak-anakku sekalian, coba kita perhatikan. Proses ini tadi kita juga dapat lihat di Yohanes 9 ayat 1 sampai 41 ini tadi. Itu pun juga ditulis di dalam Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Nah, ini prosesnya anak-anakku sekalian, dari mata buta menjadi melihat. Proses pertama adalah tertulis di dalam Markus 10 ayat 46, 47 itu. Ya. Di sini di dalam kitab Injil Markus ini disebutkan dengan jelas nama dari orang buta itu adalah
Bartimeus. Ya. Namanya adalah Bartimeus. Di Injil lainnya tidak dicatat, tapi di Markus disebutkan namanya adalah Bartimeus. Anak-anakku sekalian, yang kita lihat di gambar tadi, Om Agus akan jelaskan prosesnya. Yang pertama, kita perhatikan Bartimeus ini dia duduk di tepi jalan. Dia itu sebagai orang buta yang belum tergembala, yang beredar-edar. Dia di tepi jalan. Kemudian Bartimeus ini, orang buta ini, dia mendengar bahwa Yesus akan lewat. Nah, sama dengan kita. Kita juga mendengar firman Tuhan. Ya, mendengar firman Tuhan. Dan kemudian dari mendengar firman Tuhan ini timbullah iman. Ya, timbul iman. Orang buta ini memanggil, berseru kepada Yesus. Ya. Coba perhatikan di gambar, anak-anakku sekalian. Kita baca, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia berseru, mohon belas kasih Tuhan. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Nah, ini menerima kemurahan dan belas kasih Tuhan. Didengar seruannya dan Yesus memanggil dia. Jadi proses yang kedua tadi adalah mendengar firman Tuhan dan menjadikan iman di dalam hatinya. Kemudian dilanjutkan berseru kepada Tuhan, mohon Tuhan berkemurahan. Dijawab oleh Tuhan, akhirnya dipanggil oleh Tuhan Yesus. Itu proses berikutnya, coba kita perhatikan kembali di gambar, ya anak-anakku sekalian. Tanya Yesus kepadanya, ini ayat yang ke-51, Markus 10. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Nah, ini kerinduan dia adalah supaya dapat melihat, supaya dapat memiliki mata yang baik. Kemudian kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, oleh iman dia itu diselamatkan. Bukan oleh perbuatan baik. Kita pun juga demikian. Oleh iman kita itu diselamatkan. Bukan oleh perbuatan baik, apalagi oleh kepandaian, kecantikan, dan seterusnya, ya, kegantengan. Nah, bukan. Tapi oleh iman. Ya, Om Agus lanjutkan. Proses berikutnya, anak-anakku sekalian, setelah dia itu mendapatkan mukjizat, ya, matanya itu tercelek, kemudian dia diminta untuk menuju ke Siloam. Ya, menuju ke Siloam. Siloam
artinya yang diutus. Dia menuju kepada Siloam, tempat penggembalaan, ya, menuju ke Siloam. Dan setelah dibasuh mukanya, dia mendapatkan mukjizat yang sempurna. Kembali ke gambar anak-anakku sekalian. Nah, itu adalah proses yang dialami oleh orang buta tadi. Setelah menerima mukjizat tadi, matanya itu menjadi baik, dan anak-anakku sekalian, mata yang baik itu memiliki kegunaan. Di antaranya adalah mata sebagai alat komunikasi. Mata sebagai alat penglihatan. Mata sebagai indera yang pertama kali yang merespon semua informasi dan mengawasi segala hal. Mata juga sebagai penjaga keseimbangan, juga untuk mempelajari berbagai hal. Nah, mendapatkan mukjizat dari mata yang buta menjadi mata yang berfungsi baik. Itu mukjizat yang diterima oleh Bartimeus, orang buta tadi. Nah, kemudian anak-anakku sekalian, setelah mata rohani kita itu sehat dengan melewati beberapa proses yang sudah Tuhan tunjukkan tadi, maka kita akan memperoleh hasil. Ya. Apa itu hasilnya? Anak-anakku sekalian, mari kita lihat. Proses tadi adalah proses di mana Tuhan Yesus mengarahkan kita untuk diam dan tenang di penggembalaan. Seperti ranting yang melekat pada pokok anggur yang benar. Di tempat penggembalaan bisa diam dan tenang, kita digembalakan, kita mendapatkan pemeliharaan. Tempat penggembalaan itu apa? Tempat penggembalaan itu adalah ya seperti sekarang ini. Kalian datang ke ibadah sekolah minggu. Kemudian kalian hari ini datang, minggu depan datang, minggu depannya datang lagi. Yang kemarin-kemarin tidak pernah bolos. Nah, itu digembalakan untuk menjadi pribadi yang taat dan setia. Ya, tidak pernah bolos, itu namanya juga setia. Melakukan firman Tuhan, itu namanya taat. Di penggembalaan ini, kita diajarkan oleh Tuhan memiliki karakter yang taat, karakter yang setia. Kalau digabung, taat dan setia kepada firman yang benar. Ya, di tempat penggembalaan kita bisa diam dan tenang. Hasilnya sekarang, ya, kita perhatikan. Lanjut di slide yang berikutnya, anak-anakku sekalian, kalian bisa lihat. Yang pertama, hasilnya adalah penyucian dari pakaian kotor. Memakai pakaian bersih sampai nanti putih berkilauan, mendapatkan pakaian perjamuan malam pesta kawin anak domba. Itu hasil yang pertama. Hasil berikutnya itu kita bisa baca di dalam Yohanes
tadi ya. Pasal 9 yang ayat yang kelima. Yang ayat kelima tadi, kita akan menjadi orang yang ditulari oleh Tuhan, terangnya Tuhan Yesus. Ya, dan juga kita akan menjadi orang yang jujur dan taat. Menjadi rumah doa, menjadi kesaksian, menjadi terang bercahaya, sampai kita diangkat oleh Tuhan memiliki terang bintang. Hasil berikutnya adalah nama kita tertulis di kitab kehidupan kekal, menerima mahkota kehidupan. Seperti tadi orang buta tadi namanya disebut Bartimeus. Ya, disebut di dalam Alkitab. Kita nanti nama kita disebut di dalam kitab kehidupan, menerima mahkota kehidupan kekal. Hasil berikutnya yaitu adalah kita akan dipakai di dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Anak-anakku sekalian, hasil berikutnya lagi adalah kita lihat di dalam Fatsal 9 ayat 35 Yohanes tadi, Yesus mendengar. Artinya apa? Artinya hidup kita menerima jawaban dari Tuhan. Jawaban doa-doa kita yang mustahil menjadi tidak mustahil dan dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Ya, hidup yang kekal akan menjadi upah dan bagian kita. Kita menerima perhentian yang sebenarnya nanti. Ya. Hasil berikutnya adalah kita di dunia ini dipelihara, kemudian rohani kita juga dipelihara, sampai kita mampu mengakui takkan kekurangan aku. Ada jaminan dan kepastian dalam penggembalaan, dan Yesus sebagai gembala, sebagai orang tua yang mengasuh, menggendong, dan kita bersandar di dada Tuhan Yesus Kristus. Kemudian anak-anakku sekalian, hasil yang terakhir adalah Yohanes 9 ayat 38 itu. Aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya. He said, Lord, I believe, and he worship him. Kita menjadi rumah doa yang dapat mengenal Yesus sebagai mempelai pria surga, dan kita menyembahnya siang dan malam. Kemudian yang terakhir, anak-anakku sekalian, hasil yang terakhir adalah kita dilayakkan untuk menyambut kedatangan Yesus di awan permai, masuk Firdaus, masuk 1000 tahun damai, sampai menjadi mempelai wanita surga, Yesus sebagai mempelai pria, dan kita menjadi tak terpisahkan selamanya, bahagia bersama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Ini tadi adalah firman Tuhan yang sudah
kita dengar pada kesempatan ini. Mari kita akhiri ibadah kita, ya. Kita tetap berada di penggembalaan, anak-anakku sekalian, tekun dalam penggembalaan, mengikuti ibadah dengan taat dan setia, praktek firman dengan sungguh-sungguh kita lakukan, kemudian kita tergembala selamanya oleh Gembala Agung, oleh mempelai pria surga, Tuhan Yesus Kristus yang kita layani. Puji Tuhan. Yuk bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita nyanyikan melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani, melayani lebih sungguh. Sekali lagi. Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani, melayani lebih sungguh. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan suara-Mu, kami sudah Tuhan didik untuk kembali memiliki mata rohani yang baik dan benar. Itu dapat kami miliki kalau kami senantiasa tergembala di penggembalaan yang benar. Engkau Gembala Agung kami Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus, kami sudah menerima firman-Mu dan biarlah kiranya Roh Kudus yang akan menumbuhkan dan berbuah-buah lebat bagi kami. Saat ini Tuhan, kami berdoa buat anak-anak kami, kiranya Tuhan berikan kemampuan untuk dapat melakukan firman-Mu. Kami berdoa buat guru-guru sekolah minggu untuk lebih hari dapat melayani dengan sungguh-sungguh kepadamu Tuhan. Terima kasih urapan Roh Kudus-Mu senantiasa mengurapi guru-guru sekolah minggu. Kami juga berdoa buat Bapak Gembala dan Ibu, biar senantiasa Tuhan berikan kekuatan di dalam menggembalakan kami semua. Bukakan firman-Mu Tuhan, itu sebagai pembuka jalan segala sesuatu dan yang mengarahkan kami kepada Yerusalem baru. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami akhiri ibadah sekolah minggu kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.